itu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat pada hari ini di penghujung akhir tahun 2023 adalah tentang resolusi diri di 2024 nanti, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan melewatinya dan kita akan mudah-mudahan mendapatkan banyak keberkahan setelah ini. Tentu resolusi itu dimulai dari refleksi diri. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya atau hari kiamat atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga 2023 yang sudah kita lewati Allah ampunkan atas semua dosa-dosa kita. Dan semua khilaf dan salah yang sudah kita lakukan, semoga dihapuskan olehnya. Dan semoga hal-hal yang kita lalaikan selama ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan moga-moga yang kurang sempurna, yang sudah sungguh-sungguh ingin kita kerjakan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, hendaklah selalu optimis menatap hari esok, menatap masa depan. Optimisme itu dibangun tentu dengan nilai-nilai positif. Dada kita sebagai seorang mukmin harus dipenuhi dengan afirmasi-afirmasi positif. Usahakan setelah bersyukur, setelah bangun tidur, tersenyumlah kepada siapapun yang kita lihat. Senyum sebagai sedekah kepada orang-orang yang pertama kali kita jumpai, khususnya orang-orang yang kita cintai di dalam rumah, adalah sebuah sedekah yang menunjukkan pribadi ini betul-betul bersyukur setelah bangun tidurnya. Ketika dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sementara dalam tidur. Walau mati sementara dalam tidur itu adalah bentuk konkret akan adanya kematian suatu hari nanti. Kesyukuran yang kita kerjakan setelah bangun tidur pada hakikatnya adalah kesyukuran karena kita masih diberikan nikmat hidup. Semoga di penghujung 2023 ini Allah berikan kepada kita akhirnya nanti, setelah salamah fid din, afiyah fil jasad, ziyadah fil ilm, barakah fil rizq. 4 hal inilah hari-hari yang harus kita dapati. Rasulullah SAW berpesan dalam doa-doa itu yang kita baca setiap hari. Kalau ada hal penting yang harus kita rawat setiap hari adalah salamah fid din, selamat dalam beragama. Karenanya Rasulullah SAW bermohon, wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah terbesar dalam urusan hidup ini adalah musibah dalam urusan agama. Seorang anak
dibesarkan di lingkungan yang beragama oleh kedua orang tuanya adalah lingkungan yang sangat mewah, bahkan istimewa. Apalagi diberi kesempatan hidup di sebuah lingkungan agama, pendidikan Islam, masuk pesantren, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kehidupan orang-orang saleh masa lalu. Sungguh bangsa yang generasinya kasihan adalah mempelajari tentang Napoleon Bonaparte, tentang bangsa-bangsa luar yang hebat, tetapi pahlawannya sendiri, sejarah bangsanya dia tidak ketahui. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah mengaku muslim, tetapi tidak tahu siapa figurnya. Salafus salih tidak pernah menjadi figur dalam hidupnya. Rasulullah bukan menjadi manusia terbaik di muka bumi yang harus menjadi teladan hidupnya. Para ayah, para suami, para orang tua, dan anak-anakku, anak-anak muda yang hadir di sini. Saya punya teman, lalu kemudian menjadi selebritis, junior saya. Ketika temannya sudah bisa bikin rumah 60 miliar di sebuah kawasan mewah, teman yang satu lagi dengan kehidupan glamornya sebagai seorang selebritis, tapi dia kemudian ingat nasihat ayahnya. Ayahnya bilang, dunia enggak lu bawa, dunia enggak ngejamin lu bahagia. Lu harus ingat dari mana asal lu. Lu harus ingat kemana lu akan pulang. Alhamdulillah dia ingat kembali pendidikan agamanya yang diberikan oleh ayah dan ibunya, pendidikan dari lingkungannya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman orang tuanya, kemudian diikuti oleh keimanan anak-anaknya, maka di-upgrade surga anaknya selevel dengan orang tuanya. Meskipun amal saleh anaknya tidak selevel dengan amal soleh orang tuanya. Kenapa di-upgrade surganya? Sebagai bentuk hadiah besar. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Enggak semua orang dapatkan bonus besar di surga. Ada nikmat yang Allah sembunyikan, diperlihatkan di mata orang tua anaknya yang satu surga bersama dirinya. Sedang cuma rahimakumullah. Kalau ingin jadi orang sukses di 2024, coba lihat apa yang kita lakukan kemarin pada 2023. Terutama, sudahkah kita termasuk yang selamat dalam beragama? Ini yang diminta oleh Rasul setiap hari. Musibah terbesar dalam hidupmu bukanlah ketika bisnismu gagal. Enggak apa-apa, enggak punya rumah mewah semewah dia, enggak punya mobil semewah dia, tapi agamamu selamat. Buat apa? Punya pangkat tinggi, terhormat secara politik, ternyata kemunafikan, makan uang haram, korupsi, jahat sama rakyat. Hidupnya kelihatan dari satu jabatan ke jabatan lain, bertengger dari satu tempat mewah ke tempat lain, yang mewah juga. Tetapi di mata Allah, orang ini enggak selamat agamanya. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalaupun badan harus sehat, sehat yang disebut sehat itu yang bagaimana dalam kita menjaganya? Wa'afiyah fil jasad adalah kesehatan yang senantiasa dijaga untuk beribadah. Coba deh perhatikan dalam hidup kita, banyakan ngobrol sama orang atau ngobrol sama Tuhan? Banyak membincangkan tentang Allah atau Anda sendiri banyak berbincang dengan Allah secara langsung? Orang sehat, yang otaknya sehat, yang akalnya sehat, capek kebanyakan ngomong sama manusia, capek pakai jempol pegang WA terus, buka internet, tapi sedikit durasi ngobrolnya sama Allah. Dia sering bincang tentang Tuhan, tapi hanya berbincang tentang Tuhan. Dia sendiri malas berbincang langsung dengan Tuhannya. Orang-orang yang sehat akalnya, sehat badannya adalah ketika dia banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Visi besar yang dikerjakan dalam hidupnya kalau badannya sehat adalah pengen banget sehatnya dipakai banyak bersyukur. Sebelumnya
banyak berzikir, dan ujungnya menjadikan sisa usia hanya untuk meningkatkan ibadah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang ketiga, sidang Jumat rahimakumullah, kalau mau jadi orang benar ke depan, orang sukses 2024, setelah evaluasi, ingat yang ketiga, waziyadah fil ilm. Para ulama menafsirkan hadis ini. Ketika kita ingin belajar dan anak-anakku ingin menambah ilmu, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah ilmuku. Maknanya adalah tidak boleh ada yang bertambah setiap hari, atau tidak boleh tidak bertambah setiap hari. Apa itu? Kecuali ilmu. Ilmu lah yang harus ditambah setiap hari. Ilmu yang mana? Ilmu mengenal tentang Allah. Yang namanya puncak bahagia buat anak-anakku sekalian, nasihat buat kalian. Bukanlah ketika kalian nanti punya motor mewah, punya mobil hebat, punya rumah mentereng, seperti orang-orang munafik yang mempertontonkan dirinya saat ini. Apalagi di zaman politik seperti ini. Anak-anakku sekalian, masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-ladzah, puncak kenikmatan itu, puncak kebahagiaan itu adalah fi ma'rifatillah. Kalau ilmumu bertambah tentang siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Para ulama menafsirkan, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang beriman, dan hendaklah menengok bekal kalian cukup gak? Cukup gak nanti setelah kalian tuh mati kemudian dihidupkan? Cukup gak bekal kalian, suksesmu? Diukur bukan ketika masa jayamu di dalam hidup, bagaimana cara matimu, menunjukkan cara hidupmu. Kesuksesanmu sebetulnya diukur nanti dengan cara apa kamu mati. Makanya orang-orang yang matinya di jalan jihad fisabilillah, seperti saudara-saudara kita di Gaza, seperti saudara-saudara kita di Palestina, keren banget. Keren banget. Berapa negara keroyok dia. Dia sendirian bertahan di dalam. Pasukan-pasukan terkuat di muka bumi dulu lantak dibuatnya. Ilmu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri-negeri yang selama ini pernah kontrak sama Israel, dulu kontraknya lewat Amerika, katanya ingin tatbi', ingin normalisasi hubungan, takut. Ini negara-negara yang tanda tangan normalisasi, senjatanya hebat-hebat, menteri pertahanan kelihatan keren-keren, mobilnya, pesawat tempurnya, senjatanya, pelurunya. Sebetulnya yang tanda tangan itu, yang bintangnya mungkin 4, mungkin bintangnya 3, tanda tangan yang kelihatannya keren, padahal ketika tanda tangan di hadapan Amerika dalam keadaan hati yang pengecut. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kontrak membangun hubungan dengan Israel karena takut diancam, karena takut ditagih hutangnya, berharap diputihkan hutangnya, berharap punya hubungan baik dengan keluarga mereka. Ternyata setelah melihat Gaza bertempur dan perang, malu semua negara-negara itu. Membuat tegak kepala orang-orang yang beriman dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, sehingga berkah rezekinya. Musim politik seperti ini kita lihat ustadz-ustadz yang dapat uang politik bagi-bagi, nggak ada malunya, cari uang dengan cara yang tidak halal. Ngeri rasanya ngelihat uang dihambur-hamburkan, begitu bangga. Antara sogok sama sedekah beda tipis. Sogok itu menjadikan yang hak menjadi batil. Sedekah itu yang tadinya batil dilawan dengan yang hak, jadi bersih dia. Kalau kita sudah salah memilih pemimpin, caranya saja sudah salah, pemimpin yang salah yang bakal kita pilih. Untuk itu cari rezeki yang berkah. Setelah ziyadah fil ilm, barakah fil rizq. Dan perbanyak bekal untuk ke akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah ilmu mengenal Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, bikin resolusi diri 2024 yang paling tinggi. Ibarat burung
Jangan diterbang bersama mereka-mereka yang terbang rendah. Burung-burung yang terbang rendah ini, yang hidupnya mencari dunia ini, gampang ditembak sama pemburu, gampang diselepet sama tukang ketapel. Terbanglah tinggi, anak-anakku sekalian, bersama orang-orang yang tinggi berfikirnya. Misalnya, untuk saat ini, orang-orang yang hebat karirnya adalah orang-orang yang mencontoh orang terhebat di muka bumi. Kalau anak-anak muda sekalian, kalian ingin menjadi orang yang paling tinggi karirnya, contoh para nabi dan rasul yang Allah utus buat kita semua. Mereka itu sudah jelas menangnya, mereka itu sudah jelas mulianya, mereka juga sudah jelas di akhiratnya. Karena itu anak muda, jangan cari konsep hidup yang baru coba-coba. Kata si guru ini, contohnya pengusaha hebat dari Amerika itu, pemilik Microsoft, pemilik Apple, pemilik X, pemilik SpaceX dan seterusnya. Bukan itu orang hebat, itu cuma covernya doang, itu cuma screenshot di dunia ini. Kalau mau jadi orang yang paling tinggi karir ke depan, 2024 punya resolusi paling hebat, bercita-citalah menjadi penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dua kalimat kesaksian itu ada di dalam jiwamu, terus bergelora di dalam dirimu. Kalau perlu cita-cita paling tinggi, saya ingin bergabung dengan pasukan Syam yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Itulah para pemberani sesungguhnya. Di sana ukuran keberanian dipertaruhkan. Di situ ukuran visi yang paling besar dipertaruhkan. Karena orang-orang hebat nanti akan dikumpulkan di akhir zaman di Syam. Dan kepemimpinan khilafah pada saat itu terjadi di Syam. Orang-orang pemberani hari ini pasti berpikir bagaimana caranya menjadi pembebas Baitul Maqdis. Bahkan berkata, gue nggak akan pilih pemimpin yang tidak menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Itu orang-orang visioner sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, hari gini banyak orang-orang digambarkan di surah Al-Hasyr yang mentalnya kayak kaum Bani Nadir, kontrak sama Yahudi, bahkan rela jadi Yahudi pesek di negeri yang mayoritas Muslim di Indonesia ini. Saya minta Anda baca surah Al-Hasyr, orang-orang munafik itu. Ini buat para pemimpin Indonesia juga, buat para pemimpin dunia Arab. Pelajari surah Al-Hasyr. Nama lain daripada surah Al-Hasyr, ayat 59, termasuk ayat-ayat terakhir diturunkan di Madinah. Ada perang namanya perang Bani Nadir. Sebagian mengatakan ahli syiar dari kalangan ulama syiar mengatakan terjadinya setelah perang Uhud. Adalah para pengkhianat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejenis Yahudi pesek. Tapi yang paling penting, orang-orang munafik itu seringkali menjanjikan sesuatu yang hebat. Pada akhirnya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan janji kepada orang munafik Bani Nadir di Madinah, dibohongin sama Ubay bin Salul itu. Bapak munafik sedunia itu. Kepada pemimpin di dunia Islam dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Jangan pernah terkecoh dengan janji mereka. Membantu dengan senjata, nggak akan terjadi. Di Gaza itu betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perang berdiri sendiri. Ada bantuan dari negara lain dengan akidah lain, tapi kebanyakan cuma ngebluff. Bluffing saja, promo saja. Sampai hari ini. Yang betul-betul berjuang adalah orang-orang yang visinya. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Orang-orang yang bermental, kalau kalian terbunuh di jalan Allah atau mati tapi di jalan Allah tidak terbunuh, Allah kasih janji dua buat kamu, ampunan darinya, rahmat darinya lebih hebat daripada rampasan perang yang mereka kumpulkan. Jadi kalau ingin bikin resolusi, bikin yang gede, yang besar, jadilah penerus risalah Rasulullah, jadilah pembebas Baitul Maqdis. Itu udah mentok itu. Visioner sekali cara hidupmu. Tetapi semua tentu harus dimulai dari hal-hal yang mendasar. Perbaiki selalu akidah. Kalau ingin punya resolusi hebat, pegang prinsip para ulama. Innal hayata aqidatun wa jihad.
Kalau ingin menjadi penerus risalah Rasulullah SAW, sejak bangun tidur, Anda berpikir mau kerja, mau cari makan, mau cari apapun, pegang dua hal ini. Kamu nggak akan kekurangan. Kamu nggak akan hina. Kalau dua ini Anda pegang dalam hidup Anda, dari 2023 seterusnya, pegang dua ini nak. Hidupku hanya untuk mempertahankan akidahku. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau matang kamu di sini nak, dan itu ada di dalam dirimu, ini lebih tajam daripada pedang. Ini lebih hebat daripada bom. Jiwamu, lihat itu. Tentara-tentara IDF, pasukan-pasukan Golan yang dilatih dengan harga mahal oleh Israel, ketika dikasih suruh pulang sebentar karena banyak yang mati, seneng banget dia. Orang-orang yang menyerang di Gaza, itu ditawarkan 4 hal, silakan masuk. 1, saya tawarkan kematian buat kamu, bakal mati lu di sini. 2, kalaupun lu nggak mati, bakal luka dan luka seumur hidup. Kalaupun nggak luka fisik kamu, kamu akan gila dan bikin gila seumur hidup. Dan yang keempat, silakan keluar dan kamu akan kacau dan kalah. Bagaimana dia bisa mengancam kekuatan besar di muka bumi? Karena ada la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Tiada ada yang hak untuk disembah melainkan Allah. Dialah satu-satunya yang saya takuti, yang saya cintai, yang saya sandarkan, yang saya harapkan dalam hidup saya. Apalagi jika hidupmu hanya untuk berjuang seperti para pejuang wa jihad. Anak-anakku sekalian, kalau kamu jadi pegawai, bekerja, dapat gaji bulanan. Kalau kamu berbisnis, dapat keuntungan, dapat dividen, dapat margin akhir tahun. Tapi kalau kamu berjihad, yang kamu dapatkan adalah rampasan perang. Indonesia bisa menjadi besar bukan gara-gara orang pada bisnis di Indonesia sehingga negaranya besar, bukan. Karena para pahlawan, para pendiri bangsa ini dengan teriakan pekik Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan berjuang, dengan jihad fisabilillah, negara ini diperoleh. Negara ini menjadi besar dan sekarang muslim terbesar sedunia. Bukan diperoleh lewat dagang sama kerja, diperoleh dengan jihad fisabilillah, dengan perang mengusir penjajah di jalan Allah. Nanti kekuatan Allah yang turun di muka bumi ini. Moga-moga resolusi 2024 setelah bermuhasabah, bertobat kepada Allah atas semua yang kurang kemarin, mudah-mudahan diberikan kekuatan hebat ke depan. Buat orang tua, mudah-mudahan diberikan taubat qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam saat sakaratul maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Mudah-mudahan di akhirat diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dan mudah-mudahan hisabnya juga dimudahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat rahimakumullah, ini Jumat terakhir 2023. Yang punya harapan-harapan baik, sebelum asar nanti perbanyak sholawat, perbanyak doa. Moga-moga di Jumat berkah terakhir 2023 ini, kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah di 2024 nanti. Dan dimaafkan kesalahan kita di 2023. Ini Jumat terakhir. Sebaik-baik matahari terbit, kata Rasulullah, setiap hari adalah yang terbit pada hari Jumat. Hari yang Allah berikan kepada umat Islam. Hari yang Allah hidayahkan kepada umat Islam.
di mana di sini banyak keberkahan. Jadi yang ingin buat refleksi diri atau resolusi diri menuju 2024 di Jumat terakhir hari ini sebelum matahari terbenam pada hari ini, mohonlah kepada Allah. Tapi perhatikan di surah Al-Hasyr, innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kalian melupakan Allah lalu kalian dijadikan orang yang lupa sama diri sendiri, seperti orang-orang fasik, orang-orang munafik itu. Banyak bertobat. Dan orang-orang yang membuat resolusi diri pada hari ini setelah bersalat kepada Nabi SAW, maka resolusinya mudah-mudahan dihadapkan juga kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rضى عن كل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين المحتلين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم قوي وثبت إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.